ini supervisi ya, Iya. supervisi akademik, supervisi perencanaan pembelajaran. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan sebagaimana yang direncanakan di dalam program, ada beberapa hal tentunya yang ingin saya sampaikan kepada ibu selaku guru KPK pendidikan skala ini terkait dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan di sini. Pertama, kita mengacu kepada KMA nomor 64 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran di madrasah. Artinya semua yang kita lakukan di sini kita nah, salah satu daripada bagian bentuk dari keputusan Menteri Agama itu adalah keputusan Dirjen Pendis nomor 6334 tahun 2015 tentang juknis supervisi pembelajaran dari sekolah, di mana di dalam isi juknis ini bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademiknya melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan supervisi perencanaan pembelajaran yang dalam hal ini kita akan laksanakan saat ini sebelum itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, supervisi pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di kelas dan kita melaksanakannya dengan Zoom. Nah, kita mencoba sekarang mengenal teknologi 421 di mana ibu silakan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sana dan saya selaku kepala sekolah mengawasi dari sini untuk memberikan pengamatan dari sini. Jadi silakan berkaji, berekspresi sedemikian rupa, maksimalkan materi yang diberikan kepada anak sehingga saya pun di sini bisa melihatnya dengan enak, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan ketentuan keputusan Dirjen Pendis yaitu supervisi tahapan penilaian. Nanti Bu Haji setelah melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran diwajibkan kepada saya untuk menyampaikan laporan hasil terkait dengan daya serap materi yang diberikan, berapa persen atau tercapai sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ketika tidak, maka ada tindakan-tindakan atau pembelajaran. Itu barangkali sebagai payung hukum kita untuk melaksanakan kegiatan itu betul-betul satu melaksanakan KMA Menteri Agama, yang kedua juknis keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia nomor 6334 tahun 2015. Baik, sebagai tahapan pertama Bu Haji sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, materi apa yang akan disajikan hari ini? Saya akan mengajarkan tematik, Ya. tema 4, tema 3, pembelajaran 5. Itu materinya penguatan bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Berarti ada 3 mata pelajarannya. Jadi tematik itu kan menggabungkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Baik, yang kedua dari materi yang barusan telah disampaikan oleh saya dengan 3 materi mata pelajaran yang tersedia. Metode apa yang akan Ibu gunakan dalam menyampaikan materi ini? Saya menggunakan metode saintifik. Saintifik. Ya. Kenapa alasannya? Karena itu anak-anak materinya adalah itu hak dan kewajiban terhadap tetangga. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana kewajiban mereka terhadap tetangga. Ketika ada permasalahan, bagaimana siswa itu membuat saran bagi dirinya, bagi orang lain gitu. Makanya itu mengadakan dulu pendidikan, jadi anak akhirnya bisa mengkomunikasikan bahwa kewajiban kita sebagai warga negara yang memiliki tetangga itu jadi ada kenyamanan, ya, memiliki kenyamanan. Oke, kemudian yang ketiga, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Bu Haji siapkan terkait bentuk materi ini? Saya menyiapkan PowerPoint menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Di samping buku siswa yang siswa pegang,
Saya untuk matematika itu menggunakan gelas minum yang aqua gelas itu pakai sedotan itu sebagai sampel bambu yang digunakan untuk membuat kandang hewan. Jadi sebagai media tambahan pelajarannya. Terus kemudian yang keempat, saya mohon menyampaikan Bu Haji kepada saya tahapan kegiatan yang akan disajikan dari 3 tahapan yang biasa saya sampaikan. Yang pertama saya melakukan dulu anak-anak membawa berdoa, terus menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan. Yang kedua kegiatan inti itu mencakup 3 mata penyampaian 3 mata pelajaran dengan menggunakan yang tadi metode saintifik, yaitu bahasa Indonesia, PKN dan IPA. Berarti saya berusaha untuk menggabungkan 3 pelajaran itu di satu waktu. Yang terakhir, menutup sebagai kesimpulan dari materi, saya juga mengadakan refleksi bagi anak-anak. Terakhir ditutup dengan doa. Ada satu hal yang tadi tidak tersampaikan di kegiatan pendampingan yang penting, kebiasaan. Kebiasaan. Sebagai program itu kita ya, Iya. kebiasaan ya atau SKS standar kemampuan minimal. Kalau itu dibacakan. Kemudian yang selanjutnya, persiapan tertulis apa saja yang Bu Haji buat. Nah, dalam hal ini barangkali administrasi supervisi pelaksanaan pembelajaran. Mohon saya ingin melihat secara langsung. Yang pertama saya menyiapkan buku ini sebagai catatan buku supervisi sekolah. Ini. Yang kedua saya siapkan RPP-nya yang mencakup ini program semester ya, seluruh pembelajaran, RPP, jurnal harian ya. Jurnal harian, materi pembelajaran sudah ada di sana, contoh soal sudah, rubrik penilaian itu, terus hasil kerja siswa itu belum ditempel karena dikerjakan pada saat nanti sekarang kegiatan pembelajaran ya. Saat proses pembelajaran. Analisis hasil ya. Iya. Kemudian program remedial pengayaan apabila nanti ternyata dianggap setelah mengadakan evaluasi ada anak yang bekerja remedial ya. Kemudian formatasi. Nah, inilah barangkali yang 3 ini yang nanti akan disampaikan kepada saya terkait dengan kegiatan dan di laporan akhir evaluasi. Ya. Bagus, ini sudah lengkap dan ini selama Bu Haji melaksanakan proses pembelajaran ini di sini. Kalau nanti dalam kaitan pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini sudah tercantum di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, tahapan-tahapan yang telah disampaikan di RPP ini laksanakan dengan maksimal ya. Karena saya melihat dari sini aja itu nanti proses pelaksanaan. Baik, bagus, ini sudah cukup. Nah, kemudian materi yang dianggap sulit prediksi ya oleh siswa berdasarkan perkiraan Haji, jika ada materi apa? Mungkin setiap materi itu dianggap sulit, Pak. Oh iya, ketika kita tidak mampu menyampaikan dengan menyampaikannya kurang dipahami anak. Tapi ketika saya mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami anak, insya tidak ada materi yang sulit. Dan artinya yang lebih penting lagi sebagai seorang tenaga pendidik lebih menguasai materi yang akan disampaikan ya. Dan bagus yang barusan bahasa-bahasa yang tentunya sangat mudah dipahami. Itu harus lebih prioritas. Nah, selanjutnya 2 lagi ini, kompetensi apa yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti kegiatan sesuai dengan harapan Ibu Haji. Artinya kemampuan apa yang mungkin bisa dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, mungkin ini menjawab dari tujuan yang disampaikan ya. Mungkin dari bahasa Indonesianya mereka mampu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan tetangga. Yang saya pikir tadi ya. Yang kedua itu materi PKN-nya, siswa diharapkan mengetahui kewajiban mereka ketika mereka itu mempunyai binatang peliharaan. Yang ketiga, siswa untuk matematikanya mampu menyelesaikan masalah atau soal
yang hasil perkalian, soal perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Terus berarti ada 3 kompetensi ya, yang 3 mungkin bisa kompetensi. lebih dari. Selanjutnya satu lagi ini, kira-kira apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada kegiatan ini yang lebih spesifik? Apakah di problem solvingnya yang tadi, apa? Mungkin bisa di problem solving. Jadi karena kemampuan anak kan tidak semuanya cepat gitu. Nah itu yang jadi masalah saya. Mungkin kesulitan di kelas itu yang perbedaan kemampuan daya tangkap anak terhadap pelajaran. Itu salah satu kesulitannya ya. Oke, kalau begitu secara keseluruhan kewajiban pemenuhan administrasi sudah, dan saya sudah bisa menangkap atau mengetahui alur pelaksanaan nanti Bu Haji melaksanakan kegiatan di kelas, dan saya mengucapkan selamat dan silakan memberikan proses pembelajaran, mudah-mudahan lancar apa yang kita harapkan, dan tentunya anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari saya sekian dan selamat sekali lagi melaksanakan tugas. Terima kasih. Ya. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib tak? Bapak, hari ini berdasarkan jadwal dari kurikulum bahwa saya jadwal melaporkan hasil kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan. Oh, supervisi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dulu ya, pada saat saya mengikuti tunip bersama Ya, Haji. betul. Oh ya, Bu, silakan. Oh, berarti Bu Haji hari ini melaksanakan kegiatan supervisi tahap ketiga ya, Ya, yaitu penyampaian pelaporan penilaian hasil pelaksanaan kegiatan supervisi pada saat unit ini kelas. Oke, siap. Kelas kelas 3A. 3A, siap. Damang Bu Haji. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan stres ya, teman. Baik, secara umum pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Haji dulu, karena memang kita dengan model pembelajaran sistem digital Unity, alhamdulillah beberapa pesan saya sampaikan dan saya menilai cukup berlanjut dan lancar. Namun demikian, karena ini bagian daripada hal terpenting, Bu Haji melaporkan DSR kepada saya atas tercapaian materi yang disajikan, berapa persen, apakah ada anak yang mungkin nanti ditindaklanjuti dengan ideal atau pembelajaran tambahan, maka saat ini barangkali itu atau kok yang harus disampaikan. Namun sebelum ke arah sana, Bu Haji, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Bu Haji setelah menyajikan pelajaran yang dulu? Alhamdulillah, kelihatan anak-anak bersemangat dalam belajar karena dengan situasi yang berbeda, suasana yang berbeda. Kita melaksanakan biasanya dengan manual, Bapak hadir di kelas, tapi pada saat ini anak-anak bisa menyaksikan di layar monitor. Jadi tentukan abad 21 dengan pengenalan teknologi, kita sudah berupaya mencoba dan sepertinya anak-anak respon Ya, memiliki dampak positif terhadap proses pelaksanaan pembelajaran. betul. Kemudian yang kedua, Bu Haji, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Haji? Mungkin 90% sesuai, Pak. Sesuai gitu ya, apa yang Bilang direncanakan. 100% ya tidak mungkin, jadi kadang-kadang ada lupa gitu. Jadi saya hanya mengatakan 90% sama.
Terpenting ketika yang sudah tertuang di RPP, Bu Haji merasakan ketercapaian itu maksimal, Iya, gitu ya, iya. sehingga di angka 90%, baik itu dari tujuan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Bu Haji, dapatkah Bu Haji menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan bagi Bu Haji ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, kemudian dianalisa, dipikirkan, kemudian ini sangat memuaskan adalah Kepuasan itu banyak. dalam sisi apa sih? Dalam sisi anak-anak kan pada waktu pelaksanaan revisi itu saya sajikan PowerPoint sehingga anak-anak bisa melihat dengan jelas apa yang saya sampaikan. Terus anak-anak senang dengan belajar memahami tentang lingkungan tetangga. Yang saya rasakan kepuasan tersendiri bahwa mereka punya kewajiban terhadap tetangga, bagaimana dalam hal pemeliharaan hewan peliharaan. Itu yang biasa hewan peliharaan itu berkeliaran di halaman rumah. Contohnya seperti ayam, itu kan mengganggu kenyamanan tetangga. Hanya mereka memahami tentang hak dan kewajiban terhadap tetangga. Dalam hitungan itu dalam materi mereka, saya menyampaikan matematika, mereka belajar tentang perkalian dan jumlah. Alhamdulillah mereka mampu. Dan itu dirasa cukup memuaskan bagi Bu Haji ya. Jadi karena memang materi yang direncanakan atau yang akan disajikan itu tercapai dengan maksimal gitu ya. Jadi sisi itu membuat Bu Haji cukup memuaskan. Oke, selanjutnya Bu Haji, bagaimana menurut Bu Haji mengenai ketercapaian tujuan? Ketercapaian tujuan, alhamdulillah saya di atas bahkan yang namanya bahasa Indonesia dan PKN, bahasa Indonesia mencapai 80%, di atas 80% pencapaian. Untuk matematika sama di atas 80%, tetapi untuk PPKN mereka mungkin masih bingung. Itu mencapai 75% pencapaiannya. Bingungnya membedakan antara saran buat tetangga dan kewajiban mereka terhadap tetangga. Itu mungkin jadi terkecoh dengan bahasa gitu. Nah, berdasarkan angka yang barusan Bu Haji sebutkan ya, terkait dengan pencapaian itu kan berarti presentasi. Iya. Adakah data yang akan setelah dihitung? Ada. Oh ya. Itu sudah saya buat dan analisis. Alhamdulillah hasilnya Iya. cukup memuaskan. Oh iya. Mana ini? Iya. Oh iya. Oh iya ya, ada yang 90 ya, ada yang mencapai 95 ya. Ya. Alhamdulillah semua anak mampu dikasih bacaan tapi mampu menuangkan dalam bentuk pertanyaan, menjawab dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah nomor kerja siswa ya, siswa ya. Sudah ke mata pelajaran karena saya mau menyampaikan matematik yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Kalau tadi Bu Haji menyampaikan ketercapaian ada yang 90%, berarti ada siswa yang memang dianggap di bawah KKN, maksudnya gitu. Ada. Nah, berarti itu tidak lanjutnya. Tidak lanjutnya anak-anak dikasih kembali soal, dikasih pemahaman dulu. Oh, berarti soal yang sebelumnya Iya, sama gitu ya. dikasih penjelasan terlebih yang mungkin anak karena banyaknya orang jadi sulit untuk memahami. Coba saya jelaskan kembali, ternyata oh iya Bu. Berarti sudah dilaksanakan. Sudah. Terus ketika sudah dilaksanakan, anak memang ada peningkatan. Ada. Oh. Ada. Ini sebagai buktinya Pak. Oh iya. Berapa orang Bu yang di remedial? Oh ini ya udah ini Itu ya. mata pelajaran Pak beda-beda. Bahasa Indonesia cuma satu orang, saya yang di bawah. KKN ya. Masih perlu bimbingan gitu. Masih perlu bimbingan cuma satu orang. Yang di PKN ada 6 orang. Yang di matematika 2 orang. Oh, berarti total keseluruhan yang dari ketiga mata pelajaran Itu dengan anak yang ada yang sama. oh Anak ada yang sama. Yang
Yang di bahasa Indonesia masih di bawah standar, yang di matematika masih di bawah standar. Oh, ya, jadi anaknya itu aja ya. Tapi yang jelas yang sangat saya menarik ketika sudah Bu Haji beri penjelasan kembali, kemudian dikasih soal yang sama sebelumnya, itu kan nilainya meningkat ya. Iya. Nah, kira-kira itu kalau dianalisa faktor apa ya kira-kira kok pada saat ketika dikasih soal yang pertama gitu tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi ketika mereka dikasih lagi soal selanjutnya dalam soal yang sama, kok meningkat? Apa memang mereka itu tidak senang belajar dengan banyak teman gitu? Bagaimana ya Pak? Mungkin Pak, jadi konsentrasi anak beda. Oh. Kalau dalam jumlah yang banyak, mungkin tingkat kefokusan itu kurang. Bisa jadi seperti itu. Jadi kadang suasana anak kadang lagi tidak responsif. Ketika saya dicoba, ditegati, paham nggak seperti ini? Ya, alhamdulillah mereka paham. Berarti itu mungkin kurang pendekatan saya itu terhadap anak. Tapi yang jelas di situ ya serunya kita ya, Iya. jadi guru jadi bisa melihat berbagai situasi dan kondisi dalam keadaan anak berbeda, tetapi pada saat ketika kita memberikan pelayanan di luar sebagaimana biasa, justru yang dianggap anak biasa jadi justru Iya. gitu ya. Bagus. Oke. Ini mungkin masih ya penelitiannya Pak. Ini ya, oh ini hasilnya ya. Di sana ada. Ini rekap nilainya. Yes, bagus. Oh, ini udah kasih keterangan tuntas ya. Ya. Itu yang tadi Bu Haji yang pada saat ketika di remedial kemudian nilainya meningkat, laki-laki perempuan. Ada laki-laki Oh, ada perempuan. Ya. Dari dua jenis kelamin ada nih. Ini ada lagi anak yang ketinggalan Pak. Yang tidak masuk pada saat ketika itu. Ketika pembelajaran kita hadir, dua anak, yang satu sakit, yang satu ada izin dari kedua orang tuanya. Oh, udah langsung dikasih sama Bu Haji ini. Jadi mereka bersama-sama yang sama remedial. Oh. Kasih penjelasan kembali, saya kasih soal, ternyata ya alhamdulillah masuk. Baik Bu Haji, ini data otentik, akurat, berdasarkan kajian langsung di lapangan, dan mohon ini menjadi portofolio ya, pada saat ketika pembagian pelaporan pendidikan kan nanti ada portofolio masing-masing untuk kedua orang tua ya, supaya melihat data akuratnya ini kalau nanti sekolahnya biasa dimasukkan sebagaimana biasa di masing-masing ya. Nah, oke, ini bagus. Berarti kalau diambil sebuah kesimpulan dari 3 mata pelajaran yang memang metodenya metode tematik itu untuk yang lebih tinggi mata pelajaran apa? Daya serap anak sensia ya. Nah kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya matematika. Ada berapa persen? Sampai 90%. 90%. Yang ketiganya? Cuma 2 orang. Yang ketiga PPKN. PPKN. Itu mungkin PPKN bingung dengan jawaban karena hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Iya, narasi mungkin Iya. ya. Bagus ini Bu Haji ya. Berarti sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan kaitan dengan masalah pelaporan daya serap ya. Kemudian selanjutnya Bu Haji, dalam sisi tingkat kesulitan selain tadi yang disampaikan di tingkat siswa, ada hal lain apa? Pasti ada. Apa kira-kira yang sudah Kesulitan itu yang seperti tadi, anak yang lagi tidak mood belajar itu Pak. Yang paling sulit itu ketika anak nggak mood belajar dan konsentrasinya entah kemana gitu, jadi sulit dipacu untuk siap belajar. pernah nggak menganalisa atau menanyakan secara langsung karena memang di kita belum ada BP yang lebih bisa dioptimalkan ya, berarti peran guru menanyakan secara langsung terhadap pesan itu pernah nggak menanyakan misalnya? Kadang ada anak yang itu tapi dia sudah baik mama. Oh. Nah, itu Berarti persoalannya sudah dibawa dari rumah ya? Iya, kadang persoalan dibawa dari rumah, kadang mungkin anak kurang tidur, ditanya kenapa pagi-pagi udah nguap, ngantuk bu, gitu. Oh iya, masalah Ya, anak malam. kondisi kurang tidur. Anak kan sekarang banyak yang enjoy dengan HP, Oh, sehingga waktu jam tidur itu Bergabung dengan HP ya.
Itulah indahnya menjadi seorang guru di madrasah di tingkat dasar, sekali menjadi guru sekaligus jadi BP gitu ya. Tapi kita mungkin lebih banyak pengalaman ya gitu ya, yang lebih ya. Baik, itu kesulitan yang dirasakan oleh Bu Haji dalam hal memahami atau melihat kondisi anak. Adakah kesulitan di Bu Haji sendiri pada saat ketika menyampaikan Kesulitan di saya mungkin ya kemampuan yang terbatas Pak. Nah, Kemampuan terhadap materi, ya kemampuan terhadap meraih anak yang kesulitan belajar itu mungkin itu kelemahan pada diri saya. oke, jadi dalam sisi itu aja ya. Nah, gitu. Oke, Bu Haji. Selanjutnya dari sekian persoalan atau masalah yang pada saat ketika Bu Haji temukan di lapangan, pada saat ketika proses pembelajaran berlangsung, ada beberapa alternatif nggak yang sudah terpikirkan untuk kelanjutan proses pembelajaran dari pengalaman yang sebelumnya kesulitan seperti ini? Oh, berarti pengalaman yang akan datang seperti ini ada nggak? Masih ada. Pertama tadi pertama ketika misalnya menghadapi anak yang pagi-pagi sudah kelihatan tidak semangat gitu ya. Kemudian yang kedua ternyata anak itu lebih senang bermain HP gitu. Kira-kira supaya anak pada saat ketika masuk kelas lebih giat gimana dia sudah terpikir? Minimal saya kasih motivasi, dikasih motivasi anak, coba banyak belajar, ya kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan dengan bimbingan orang tua. Jadi anak terus dikasih motivasi aja. Yang paling utama mungkin motivasi bagi anak. Apakah Karena dalam anak itu bisa segan terhadap guru. Lebih-lebih dari orang tuanya gitu. Ketika dikasih motivasi oleh guru, mereka semangat. Tapi ketika saya kendor, pasti anak-anak kendor. Nah, untuk kaitan dengan pemberian semangat itu kira-kira berarti lebih di waktu pagi-pagi atau pada saat-saat ketika memberi pelajaran secara langsung? Lebih enak di pagi hari. Pagi ya. Jadi karena suasana anak masih fresh gitu. Jadi bisa diterima dengan sempurna. Anak paham. Ketika siang itu anak kondisi capek. Keringat sudah bercucuran. Dikasih nasihat malahan ngantuk kan gitu. Iya. Apalagi kita setelah selesai melaksanakan kegiatan rutinitas itu kayak kita capek, anak-anak capek, itulah tidak mungkin ngasih motivasi buat anak. Jadi berarti lebih kepada memberikan sebuah dorongan atau motivasi untuk menghadapi beberapa persoalan sebagai alternatif tadi. Yang selanjutnya Bu Haji kaitan dengan masalah saran dan masukan saya sudah sampaikan di buku catatan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah masukan dan untuk lebih memberikan sebuah dorongan atau motivasi bagi saya dan Bu Haji ya. Dan saya melihat kegiatan aktif, kemudian materi terkuasai dan anak-anak di bawah aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan secara kelembagaan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Nah, kaitan dengan proses pembelajaran. Satu lagi, ada harapan ke depan kaitan dengan proses pembelajaran ini Bu Haji lakukan? Mau bagaimana? Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki yang kesalahan saya lakukan atau kekurangan yang ada pada saya, bisa saya memperbaikinya dengan terus menggali keilmuan tentang pendidikan terhadap anak. Sebagai saran dari kelembagaan, kalau untuk kelembagaan? Untuk lembaga mungkin ya dari saya, terus saya siap dipacu untuk demi kemajuan sekolah kita. Anak-anak berprestasi, sekolah pun ikut bangga. Berarti sebagai wujud program supervisi kepala sekolah, Bu Haji merespon sangat baik. Baik. Dengan sistem Zoom meeting, baik juga. Baik. Ya. Kira-kira untuk ke depan kita ada kemajuan di teknologi. Kedepannya Bu Haji mengharapkan saya secara langsung ke kelas atau memang melaksanakan pola Zoom meeting lagi? Ya bagi saya mau langsung Bapak terjun ke kelas seperti itu gitu ya. Tapi kan sekarang di abad 21 itu lebih mengedepankan teknologi. Anak-anak suka yang mengenal, jangan sampai kan
anak gunung itu tidak mengenal teknologi gitu. Iya. Jadi mereka berusaha adaptasi ya, Iya. adaptasi, tidak terlalu Tidak hanya dikenal sama anak-anak di kota. Anak di kota gitu ya, oke. Kita pun harus bisa. harus bisa seperti mereka ya, Harus tahu, gitu. menyeimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Satu lagi nih Pak Haji, saya menginginkan kegiatan proses pembelajaran itu seperti barusan yang Bu Haji sampaikan, anak mengenal teknologi. Ada enggak sebuah perencanaan Bu Haji melaksanakan proses pembelajaran untuk bimbing anak-anak di rumah Bu Haji di sekolah? Kemauan ada, Nah, cuman mungkin tidak semua murid memiliki Android ya? fasilitas ya, gitu, memiliki Android. Jadi gimana ya? Mauan mah pasti besar gitu, mauannya. Cuman itu aja yang jadi hambatan. Kendala kan masalahnya kita satu sinyal, yang Iya. kedua dan lain sebagainya mungkin ya gitu. Takut-takut ada Biasanya masalah Android itu. itu kuota yang jadi Jadi masalah. masalah ya. Iya. Baik, mudah-mudahan segala hal yang sudah Bu Haji lakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang pertama itu sebagai sebuah dorongan motivasi untuk supaya Bu Haji lebih baik, lebih termotivasi untuk proses pembelajaran ke depan sehingga anak-anak kita lebih berkualitas. Yang kedua, terus gali ilmu pedagogiknya sehingga dalam upaya peningkatan mutu kualitas diri khususnya menjadi sebagai seorang guru betul-betul menjadi seorang guru yang siap pakai gitu ya. Itu saja, barangkali sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan upaya Bu Haji, usaha Bu Haji dalam berbagai hal tentunya untuk menyampaikan materi betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengenal hal yang dilakukan. Amin. Anak-anak kita soleh, kemudian mengenal kita pada saat mereka sudah sukses, tidak lupa kepada kita bahwa mereka pernah diberikan proses pelajaran oleh Bu Haji. Terima kasih Bu Haji ya. Dari kelembagaan mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu dan panjang umur ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.